Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya harap semuanya sehat, sukacita dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur untuk hari-hari yang bisa kita lalui dalam hidup kita. Dan terlebih kita bersyukur sore hari ini kita bisa duduk di rumah kita masing-masing untuk bersekutu dalam persekutuan online kita pada sore hari ini. Mari sebelum kita bersama-sama meninggikan nama Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, sebab hari-hari yang kami lewati, kami percaya di situ ada tangan Tuhan yang kokoh, sekalipun tak nampak tetapi senantiasa memegang dan bahkan memeluk setiap kami. Pada sore hari ini, Tuhan kiranya menolong kami membukakan hati dan pikiran kami, supaya ketika kami memuji Tuhan, pujian itu menjadi pujian yang indah di hadapan Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman Tuhan, firman itu tidak lalu tetapi tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Pimpin kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang berbahagia adalah orang yang senantiasa menaruh hidupnya di jalan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, ia bagaikan pohon yang ditanam di tepi aliran air, senantiasa menghasilkan buahnya pada musimnya. Apakah kita orang-orang yang seperti itu? Mari kita naikkan pujian ini. Bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, dan sesuai dengan tema kita untuk menjadi orang Kristen yang berbuah, maka mari kita sekali lagi menaikkan pujian yang memberitahukan kepada kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca dan merenungkannya, kita sekali lagi bersatu dalam doa. Ya Tuhan, saatnya kami untuk berdiam diri di hadapan Tuhan, sekalipun kami ada di rumah masing-masing di tengah-tengah keluarga. Jangan biarkan kesibukan sekitar kami itu mengganggu waktu kami bersama dengan Tuhan. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi bagian dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga dimanapun kami berada, di situ kami menghasilkan buah kami bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita untuk membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang pertama atau Mazmur nomor 1, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Tentunya bagian ini adalah bagian yang tidak asing bagi kita semua. Kita akan bacakan bagian ini bersama-sama. Saudara baca di rumah masing-masing, ya, Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat yang ke-6. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, suatu ketika ada seseorang yang membeli sebuah pohon mangga. Nah, rupanya pohon mangga itu adalah pohon mangga entah cangkokan atau apa ya saudara. Jadi udah ada di pot yang agak besar dan di situ pohonnya ada di tengah-tengah. Kelihatannya pohon itu begitu subur, daun-daunnya begitu hijau segar dan rimbun saudara. Maka dia pilih pohon mangga yang itu, karena kalau menanam mangga dari bijinya lama sekali baru tumbuh saudara. Akhirnya singkat cerita pohon itu dibawa pulang ke rumahnya. Taruh di halaman, di posisi yang bagus, dapat sinar matahari, juga bisa berteduh di siang hari. Tiap hari saudara, kasih air, disiramin air, lalu dirawat. Tapi pohon itu sepertinya tidak bertumbuh. Jangankan bertumbuh, lama-kelamaan semakin hari pohon itu kelihatan semakin layu. Daun-daunnya mulai berguguran, lalu dahan-dahannya itu mulai keriput saudara. Lalu kemudian sang empunya pohon mangga ini berusaha bagaimana supaya pohon ini bisa hidup kembali, bisa menghasilkan buah baginya. Kemudian dia berusaha kasih pupuk sekitarnya, dia gali tempat pohon mangga itu bertumbuh, tapi dia kecewa sekali saudara, ternyata pohon mangga itu adalah pohon yang tidak punya akar. Jadi mau dikasih pupuk gimana pun, mau dirawat bagaimanapun, dia nggak akan bisa hidup atau dia akan mati. Nah saudara dikasih Tuhan, pohon seperti ini akan berakhir kalau tidak di tempat sampah, dia akan berakhir di tumpukan kayu-kayu bakar siap untuk dibakar sampai menjadi debu. Sebab tujuan hidup sebuah pohon, kenapa pohon itu hidup dan dirawat semikian rupa adalah supaya dia menghasilkan buahnya. Kalau dia tidak bisa menghasilkan buahnya, dia melenceng daripada tujuan hidupnya saudara. Dan pohon itu dikatakan pohon yang sia-sia hidupnya. Pohon yang tidak berguna untuk hidup lagi saudara. Kalau kita manusia, tujuan hidup kita apa saudara? Tujuan hidup kita juga adalah berbuah, menghasilkan buah bagi Tuhan kita. Tuhan pernah berkata kalau sebuah pohon tidak berbuah, dia akan dipotong lalu dicampakkan ke dalam api.
Demikian juga hidup kita. Kita diperintahkan Tuhan untuk menghasilkan buah-buah pertobatan dalam hidup kita. Kalau tidak, hidup kita itu hidup tapi seperti mati. Hidup yang sia-sia. Kadang-kadang banyak orang bertanya, entah itu anak muda atau orang yang setengah baya, untuk apa sih tujuannya kita hidup di dunia ini? Sepertinya kok biasa-biasa aja. Sepertinya kok tidak ada sesuatu yang spesial hidup ini. Kita lahir, kita dewasa, kita cari kerja, cari duit yang banyak, kita punya rumah, punya segalanya. Lalu nanti ujung-ujungnya toh kita akan masuk ke dalam liang lahat, saudara. Lalu apa tujuan saya hidup? Musa pernah berkata, tujuan manusia itu hidup 70 tahun, kalau panjang 80 tahun. Tetapi dikatakan itu seperti uap saja. Sebentar sekali. Uap itu enggak berbekas, saudara. Sebentar dia ada, sebentar dia hilang. Lalu apa tujuan hidup kita? Kalau kita tidak punya Tuhan Yesus dalam hidup kita, hidup itu sia-sia. Kalau kita berkata kita punya Tuhan dalam hidup kita, tapi kita tidak menghasilkan buah dalam hidup kita, itu sama dengan omong kosong, saudara. Karena kalau orang punya Tuhan Yesus dalam hidupnya, mau tidak mau dia akan bekerja keras bagaimana mengupayakan supaya hidupnya ini menghasilkan buah bagi Tuhan. Orang yang mengaku punya Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia nggak akan sembarang dalam hidupnya, saudara. Tidak akan sembarangan ngomong, sumpah serapah, caci maki keluar dari mulut, nggak akan, saudara. Sebab dia tahu dia diselamatkan oleh darah Kristus dan karena itu dia hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Jaga perkataan, jaga pikiran ini supaya pikiran ini tidak memikirkan hal-hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Jaga hati ini supaya tidak ada iri hati, dendam dalam hidupnya. Kalau orang tidak hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, jangankan mau berbuah, saudara. Akar aja mungkin gak punya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini, Mazmur nomor yang pertama atau Mazmur pasal 1 ini. Di awal-awal kitab Mazmur itu kitab puji-pujian, saudara. Kalau sekarang mungkin sama dengan kidung jemaat yang kita pegang, kidung puji-pujian yang kita pegang. Nah, saudara, Mazmur yang terdiri dari 150 pasal ini diawali dengan satu kata yang sangat indah. Yang tentunya saudara dan saya pengen memiliki hal itu. Apa itu, saudara? Dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah. Siapa yang gak ingin hidupnya berbahagia, saudara? Siapa yang gak merindukan kebahagiaan dalam hidupnya? Dari anak kecil, anak remaja, usia yang produktif maupun lansia, semuanya ingin hidupnya bahagia. Namun kadang-kadang kita salah kaprah tentang kebahagiaan itu. Kebahagiaan seperti apa yang dikatakan dalam Mazmur ini, saudara? Kadang-kadang menurut versi dunia, bahagia itu kalau kita punya duit yang banyak. Nggak salah, saudara. Karena emang orang bilang ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, abang ditendang. Itu orang dunia, saudara ya. Tapi kalau orang Kristen enggak seperti itu. Orang bilang uang itu bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya butuh uang. Tapi saudara jangan menaruh uang itu sebagai sumber dasar kebahagiaan kita. Alkitab di mana bagian Alkitab manapun enggak ada bilang uang itu adalah dasar supaya kita bahagia. Enggak ada, saudara. Berapa banyak orang yang banyak duitnya tapi hidupnya menderita. Berapa banyak orang banyak duitnya tapi selalu bertengkar dalam keluarganya. Semakin diberkati semakin banyak pertengkaran. Semakin banyak perselisihan. Karena itu salah kalau kita cari uang untuk bahagia. Kebahagiaan yang sejati itu bukan berasal dari sekitar kita, tetapi berasal dari dalam hati kita. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang ada dalam hati kita, saudara? Kalau yang ada dalam hati kita itu ambisi kita, diri kita, maka seringlah terjadi percekcokan satu dengan yang lain. Kalau yang ada dalam hati kita itu adalah iri hati dunia ini, tidak heran kita itu rasa tidak puasnya besar sekali, saudara. Karena itu taruh Tuhan Yesus dalam hati kita. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hati kita, maka dia akan tuntun, pimpin hidup kita ini loh. Bahagia itu seperti ini, seperti itu. Bahagia itu akan mengalir keluar dari dalam hati kita untuk sekitar kita. So, kalau kita mau bahagia, saudara, kuncinya cuma satu.
taruh Yesus dalam hati kita. Undang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita. Biar dia membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada dalam hati kita. Supaya hati itu menjadi hati yang baik di hadapan Tuhan. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Mazmur di sini dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 melanjutkan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Di sini jelas pemazmur mengungkapkan ada dua kelompok orang di dalam dunia ini. Satu orang yang dikatakan sebagai kelompok orang-orang fasik. Orang-orang fasik itu orang apa, saudara? Orang yang tidak takut Tuhan. Dia mungkin kenal Tuhan, tapi dia tidak takut Tuhan. Dia mungkin tahu Tuhan itu siapa, Tuhan itu penciptanya, tapi dia jelas-jelas menolak Tuhan, bahkan membangkang terhadap Tuhan, saudara. Dan ironisnya, kalau orang fasik itu juga kadang-kadang duduk dalam gereja, saudara. Duduk manis di situ memuji, meninggikan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi firman itu tidak masuk dalam otak dia, tidak masuk dalam hatinya, apalagi mau bertumbuh dalam kehidupannya. Orang fasik itu tahu Tuhan, tapi tidak takut Tuhan, tidak menyerahkan dirinya buat Tuhan, tidak menaklukkan dirinya bagi Tuhan. Firman Tuhan katakan, saudara, setan-setan juga kenal Tuhan itu siapa, bahkan mereka gentar gemetar terhadap nama Tuhan. Lebih celaka lagi kalau manusia itu kenal Tuhan, tidak takut Tuhan, tidak gentar dengan Tuhan. Bukankah orang seperti itu bisa dikatakan lebih celaka daripada para setan, saudara? Dan saudara dikasihi Tuhan, orang fasik. Lalu kelompok yang dua dikatakan sebagai orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang mungkin saya golongkan mereka sebagai orang-orang benar. Mereka orang yang tahu Tuhan, mereka kenal Tuhan. Dan bahkan mereka mau memberikan dirinya sepenuhnya untuk takluk kepada Tuhannya. Mereka sadar bahwa Tuhan itu penciptanya. Tuhan itu adalah tuannya, raja di atas segala raja. Karena dia raja maka aku ini hambanya. Tugas seorang hamba adalah merendahkan dirinya di hadapan rajanya, tersungkur di hadapan rajanya dan selalu mencari tahu apa yang rajanya rindukan, apa yang rajanya inginkan melalui kehidupannya. Itu orang-orang yang benar, saudara. Yang pemazmur lukiskan sebagai orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara, kalau kita orang yang benar, maka hati ini seharusnya punya satu kesukaan, kerinduan, kegemaran. Saya percaya kita masing-masing punya kesukaan sendiri-sendiri, beda-beda. Boleh saya katakan itu mungkin sebagai hobi, ya. Ada yang hobinya masak, maka dia tiap hari akan berusaha masak untuk keluarganya. Masaknya nggak asal-asalan. Misal hari ini kangkung, tempe, besok bayam sama tempe, besoknya lagi sawi sama tempe. Asal lah, yang penting ada makanan di meja. Tapi enggak, saudara. Orang yang hobinya masak, dia akan pikir ya, kangkung ini gimana ya supaya dia enak. Oh, dia harus dikasih saus ini. Oh, yang terbaik untuk keluarganya, mungkin bukan yang mahal tapi yang terbaik, saudara. Kalau kita hobinya masak itu begitu, sepertinya hidup itu untuk masak. Tiap hari gemar untuk menghasilkan makanan-makanan yang enak. Orang yang hobinya membaca, tiap hari dia gak akan lewatkan waktunya tanpa baca satu buku pun. Dia akan rajin baca. Habis dia baca, saudara, dia pasti rindu kasih tahu orang-orang, ini buku ini bagus loh. Tadi dia bercerita tentang perjuangan seorang ibu dan lain sebagainya. Orang yang hobinya, apa sih hobi kita kadang-kadang, saudara? Makan, ya. Dia bukan hanya puas kalau dia makan di satu kota, tapi dia akan coba explore ke kota lain. Lalu waktu dia dapat makanan enak sana, dia pulang ke kota, dia ceritain itu loh, di kota sana ada satu bakmi yang enak sekali. Dia pergi lagi kota lain, dia pulang kasih tahu di situ ada sate yang enak sekali. Itu hobi, kesukaan, saudara. Lalu bagaimana kesukaan kita sebagai anak-anak Tuhan?
Hobi mungkin boleh ada, saudara. Tapi kesukaan itu, jangan pernah lewatkan kesukaan yang dituliskan pemazmur ini. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kita boleh punya segudang hobi, tapi jangan sampai melalaikan kesukaan yang satu ini. Kita harus punya kesukaan akan Taurat Tuhan. Firman Tuhan. Sebab firman ini dasar yang kokoh dalam hidup kita. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan firman itu siang dan malam dalam hidupnya. Jadi sewaktu dia mau tidur, dia merenungkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan. Dia bangun pagi, dia beraktivitas, dia ingat selalu firman Tuhan. Merenungkan, mengingat selalu firman itu. Seperti orang yang jatuh cinta kepada firman Tuhan. Saudara, zaman dulu sebelum ada WA, Facebook dan lain sebagainya, orang itu kalau pacaran jarak jauh ya, tulis surat. Boleh nelpon tapi biayanya mahal, makanya sering tulis surat. Suratnya bisa berlembar-lembar, saudara. Kirim lewat pos, nanti 1 minggu baru sampai sana, saudara. Tapi waktu sampai sana, kekasihnya itu pasti baca. Wah, dia baca. Bukan cuma sekali, 2 kali, tapi banyak kali, saudara. Itu surat cinta sesi 1, nanti data yang sesi 2, dikumpulin, saudara. Jadi bukan cuma dibaca, tapi disimpan baik-baik. Bukan cuma disimpan baik-baik, mungkin kata-kata yang ada di situ dihafalnya, saudara. Dia ingat bahwa ini ungkapan hati kekasihnya. Kalau kita anak-anak Tuhan, kesukaan kita firman Tuhan. Kita tuh punya kerinduan seperti orang baca surat cinta itu. Ini surat cinta dari Tuhan. Tuhan ingin hidup kita itu sepadan dengan Tauratnya. Tuhan ingin hidup kita itu sepadan dengan perintahnya. Karena itu setiap hari kita baca firman Tuhan, baca. Kita merenungkan firman itu siang dan malam. Firman itu menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga kata-kata yang keluar dari mulut kita pun terpancar suara, aura Taurat Tuhan, aura firman Tuhan. Sehingga tingkah laku kita, cara berpikir kita itu akan memancarkan aura firman Tuhan, saudara. Saudara pernah gak ngomong dengan seseorang, kerjanya mengeluh terus, seperti gak ada kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin kalau kita suka mengeluh, kita perlu koreksi diri kita, itu kesukaan kita baca firman Tuhan atau enggak. Kita ketemu orang emosian terus, marah terus ya. Mungkin kita harus mulai menyukai firman Tuhan. Sehingga walaupun kita emosi, walaupun kita mengeluh, kita ingat, kita harus bersyukur, kita harus sabar, dan lain sebagainya. Orang yang kesukaannya firman Tuhan, ayat 3 mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, ini bagian paling indah yang saya paling suka baca, saudara. Kalau kita orang-orang benar, kesukaan kita firman Tuhan, maka ini janji Tuhan menjadi milik engkau dan saya, milik kita, saudara. Bahwa ketika kita menyukai firman Tuhan, menjadikan itu dalam hidup kita, kita itu seperti pohon. Pohon yang apa? Bukan pohon yang sia-sia, bukan pohon yang melenceng dari tujuannya. Kita seperti pohon yang memenuhi tujuan hidup kita, yang mencapai target hidup kita, yaitu menghasilkan buahnya. Sebuah pohon untuk menghasilkan buahnya dia harus berakar. Ya, jadi firman Tuhan itu akan membuat kita berakar semakin kenal Tuhan. Lalu dia akan bertumbuh, kemudian menghasilkan buahnya. Bukan hanya daun-daunan, saudara. Daun itu tidak ada gunanya selain mungkin dia akan berguguran lalu dibakar, diapi seperti itu. Orang selalu mencari buah dalam hidup kita. Nah, saudara dikasih Tuhan dikatakan dia bukan pohon yang ditanam di sembarang tempat. Dia pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi kalau kita itu orang-orang yang sukanya firman Tuhan, kita ditanam di tepi aliran air. Gak ada alasan buat kita gak berbuah bagi Tuhan. Di tepi aliran air itu senantiasa mendapatkan air untuk dia bertumbuh. Mineral, nutrisi dari sungai itu, dari aliran air itu untuk dia bertumbuh. Jadi ketika kita menjadi orang benar, jangan pernah takut untuk hidup itu menjadi kering. Dikatakan kita ditanam di tepi aliran air, menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya.
Bayangkan saudara, ini benar-benar pohon yang luar biasa. Bukan hanya kokoh, bukan hanya bertumbuh, tapi daunnya itu bahkan tidak layu. Berarti satu pohon yang benar-benar memancarkan kehidupan yang luar biasa. Daunnya hijau segar dan rimbun. Dan yang ketiga dikatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang diincar orang dunia, saudara. Keberhasilan, kesuksesan, ketenaran, kepopuleran. Saudara, mereka berusaha pagi siang malam, bekerja keras, membanting tulang untuk mencapai kesuksesan itu. Firman Tuhan katakan dengan jelas, kalau kita itu dekat sama Tuhan, Tuhan Yesus ada dalam diri kita. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua belah tanganmu itu, dibuat Tuhan berhasil. Saudara rindu menjadi orang-orang berhasil, orang-orang yang sukses. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Jadikan firman Tuhan ini menjadi kesukaan dalam hidup kita. Sehingga apa yang kita perbuat dengan tangan kita ini, usaha kita Tuhan buat berhasil. Keluarga kita, anak cucu kita, usaha kita, pekerjaan kita, Tuhan buat berhasil. Ini satu janji Tuhan yang indah dalam hidup kita, saudara. Kalau ingin berhasil, cari Tuhan. Jangan dibalik, saudara ya. Jadi kadang-kadang ada orang tuh kayak gini untuk dia berhasil. Dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong buat aku hidupnya berhasil nih Tuhan. Nanti kalau saya sudah berhasil Tuhan, saya pokoknya akan rajin ke gereja. Saya akan rajin melayani Tuhan. Saya akan rajin memberi buat Tuhan. Sekarang ini saya kekurangan, saya gak bisa beri Tuhan. Tuhan tolong supaya kalau saya diberkati nanti baru saya bisa beri buat Tuhan. Jangan dibalik saudara ya. Itu nasar, kadang-kadang nasar itu bisa ditepati, kadang-kadang menjadi janji kosong. Manusia itu mudah sekali bernasar, berjanji sama Tuhan kalau dia kesulitan, tapi kalau dia senang dia lupa nasarnya sama Tuhan. Begitu dia berhasil, jangankan melayani Tuhan, boro-boro saudara duduk dalam gedung gereja aja mungkin sebulan sekali. Mendengarkan firman Tuhan aja mungkin ogah-ogahan saudara. Karena itu cari Tuhan dulu, maka keberhasilan itu akan ikut kamu. Jangan dibalik. Saudara, menghasilkan buah bagi Tuhan. Buah apa yang kita hasilkan bagi Tuhan? Buah apa yang dihasilkan pohon yang ditanam di tepi aliran air itu? Kalau pohon mangga pastinya dia menghasilkan buah mangga. Kalau pohon jambu, buah jambu. Kalau pohon pepaya, ya buah pepaya saudara. Gak mungkin pohon pepaya buahnya durian. Kalau kita ini dikatakan hidup kita ada benih ilahi, maka seharusnya yang kita hasilkan dalam hidup kita juga adalah buah-buah ilahi. Firman Tuhan di Galatia jelas mengatakan buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesejahteraan, lemah lembutan, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Itu buah roh saudara. Dan buah roh itu menyangkut karakter ilahi. Karakter Kristus yang seharusnya juga ada dalam diri kita. Karakter Tuhan Yesus yang terpancar di dalam diri kita. Kalau Tuhan bilang Tuhan itu penuh kasih, maha kasih, keberadaan dirinya kasih seutuhnya. Maka diri kita ini juga harus memancarkan kasih Tuhan. Sukacita, harusnya diri kita juga memancarkan kasih Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang bersukacita atas ciptaannya. Maka kita anak-anak Tuhan janganlah terus bermuram durja, saudara. Tuhan mengenal jalan orang benar dan jalan orang fasik, dikatakan di dalam ayat kita selanjutnya. Orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman, juga orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Saudara, kalau firman Tuhan bilang orang fasik tidak tahan dalam penghakiman, orang berdosa dalam perkumpulan orang benar, itu jelas ada perbedaan saudara. Mungkin kita akan berelasi dengan mereka. Tapi mereka gak akan tahan dengan kehidupan orang benar. Mungkin ada kata-kata terlalu alim, terlalu suci, tapi tidak mengapa. Di situ saudara dan saya harus menjadi saksi Tuhan. Dan seharusnya kalau firman Tuhan katakan begini, kita juga orang benar tidak akan tahan berada dalam jalan orang fasik. Jadi aneh kalau ada orang benar itu hidupnya seperti orang fasik saudara. Itu bukan orang benar. Atau dia betah berlama-lama hidup dengan orang yang fasik. Seharusnya dia menjadi saksi bagi orang fasik itu. Gaya hidup orang benar berbeda dengan gaya hidup orang fasik. Tuhan mengenal jalan orang benar.
jalan orang fasik menuju kebinasaan. Apakah Tuhan kenal dalam hidup kita? Karena hidup ini berbuah, menghasilkan karakter ilahi serupa dengan Kristus. Bagaimana caranya Tuhan kenal kita sebagai anak-anaknya? Kalau hidup saudara dan saya menghasilkan buah, karakter-karakter ilahi yang keluar dari dalam hidup kita. Perkataan kita, tingkah laku kita, cara kita berpikir. Karena itu saudara, mari menjadi orang-orang Kristen yang berbuah. Jangan bohongin Tuhan dengan daun-daun. Tuhan tidak tertarik dengan daun-daun kita. Tuhan mencari buah kita. Satu kali Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang berjalan. Lalu dikatakan firman Tuhan di dalam Markus pasal 11, Tuhan lapar. Dia lihat satu pohon ara. Pohon ara itu bagus, saudara. Batangnya itu kokoh, daunnya rimbun. Tuhan berharap bisa dapat sesuatu dari pohon itu untuk mengatasi kelaparannya. Tapi waktu dicari buahnya, ternyata pohon itu tak ada buah satupun, gak ada, saudara. Jangankan buah, tanda-tanda berbuah pun gak ada, saudara. Jadi pohon ara itu, kami punya satu pohon ara. Ketika dia mau berbuah, saudara, dia akan ada putik-putiknya di batangnya. Ini tanda-tanda berbuah pun gak ada, cuma daun aja. Maka Tuhan lakukan apa? Dia kutuk pohon itu, lalu pohon itu layu dan kering seketika. Saudara, jangan sampai nasib pohon ara itu juga ada dalam kehidupan orang benar. Jangan sampai apa yang terjadi kepada pohon ara itu terjadi dalam hidup kita. Ketika Tuhan datang sama kita, Tuhan mencari buah kita. Apakah kita menghasilkan buah bagi Tuhan? Sudah ada belum tanda-tanda kita berbuah sekarang ini? Kalau belum, segera menghasilkan buah dalam hidup kita. Caranya merenungkan firman ini siang dan malam dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada sore ini kembali kami diingatkan tujuan hidup kami. Berbuah itu bukan cuma sekedar hal yang disaksikan oleh dunia, tapi berbuah itu adalah tujuan hidup yang Tuhan tetapkan bagi setiap kami anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami ingin berbuah bagi Tuhan. Kami ingin dunia itu melihat buah kami, dan kami juga bisa memancarkan kasih Tuhan buat mereka. Sehingga mereka juga bisa menjadi orang-orang yang percaya, dibenarkan Tuhan dan menghasilkan buahnya bagi Tuhan juga. Karena itu mulai dari kami Tuhan, pribadi-pribadi yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan, jadikan kami orang-orang yang mencintai firman Tuhan dan melakukannya. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini terbaring sakit, Tuhan tolong mereka. Di dalam kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Biarlah iman pengharapan terus bertumbuh ketika dalam kelemahan tubuh ini. Dan punya keyakinan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi dan akan memulihkan mereka. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan. Biarlah gereja ini bisa menjadi berkat di tengah-tengah pandemi. Karena itu Tuhan berkati setiap jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka. Satu persatu Tuhan jamah, Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara ini senantiasa ada dalam perlindungan Tuhan. Ada kesejahteraan bagi bangsa ini. Ada kedamaian, ada kemakmuran bagi bangsa ini. Berkati Bapak Presiden, Menteri, dan segenap pejabat supaya bisa menjalankan tugas mereka dengan jujur dan bertanggung jawab. Nama Tuhan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.